barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Karena sedikit di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita hormati dan kita bela, kita ikuti, kita teladani segala perintah dan titahnya, dan kita jauhi segala larangan dan tegahnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa gaji kita malam ini? Temanya kenapa harus berbagi? Tonton mau pembahasannya tentang apa? Ini bisa ditarik kemana saja. Berbagi waktu, berbagi cinta, berbagi harta, atau berbagi apa saja. Pilih yang mana? Berbagi suami. Berarti khusus ibu-ibu aja, ibu bapak. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebenarnya saya mengusulkan judul kemarin, Waktu Indonesia Bertauhid. Tapi Ahmad kata ini logo channel orang katanya. Aku gitu. Gitu akhirnya saya rubah judulnya, kenapa harus berbagi. Tapi kalau disingkat jadi channel orang juga sih. Tahabi Khalid Basalama. Nah, ma'asyarul kiram, kita kenapa harus sering bicara tauhid hari ini? Kenapa harus sering berbicara tauhid hari ini? Atau tidak usah aja? Tidak suka bicara tauhid? Katanya memecah belah orang. Ada masuk ke saya waktu acara di radio, acara diktat, Ustaz, kenapa harus sering membahas masalah-masalah yang sudah qat'i seperti ini? Masalah tauhid kan membuat umat Islam terpecah belah, membuat umat Islam lengah terhadap musuh-musuh eksternalnya, membuat umat Islam tidak maju-maju, membuat pokoknya semuanya, karena sibuk menyalahkan orang lain. Nah, bagaimana menurut Tuntun? Betul tauhid memecah belah? Betul. Kalau gitu gak usah dia. Membaca antara hak yang batil. Memisah namanya lah. Memisahkan yang hak dengan yang batil. Menjelaskan jalan lurus dari jalan yang menyimpang. Menjelaskan mana yang diterima dan mana yang terdiskualifikasi atau ditolak, dan seterusnya. Jadi memang dengan tauhid jalan jadi terang, tapi tanpa tauhid yang terang jadi kelam.
Nah, kenapa kita harus banyak bicara tentang tauhid? Karena memang banyak kenanya masyarakat dan umat hari ini di masalah tauhid. Semakin hari kita mendapatkan penyimpangan baru. Kemarin waktu hari raya, sepekan menjelang orang umat Islam hari raya, ada yang raya duluan. Kok bisa? Saya sudah telepon Allah Ta'ala, dapat izin. Dia nelpon Allah Ta'ala. Berapa nomornya? Tidak mau kasih dia. Ini khusus saja yang dapat. Sahih? Ada lagi kemarin Ustaz, Masya Allah, awal-awalnya bisa bertemu Nabi dalam mimpi setiap hari. Asal baca salawat tertentu, bisa mimpi ketemu Nabi setiap hari. Awal tak pernah aja ya. Pasti cinta pada Nabi luar biasa ya. Lepas itu ada lagi dengan amalan tertentu, dia bisa bertemu Nabi dalam keadaan jaga. Tapi hanya dia sendiri yang lihat, yang lain tidak. Kalian ikut berdiri aja lah. Dengan modal bolak-balikkan mata begini sudah bisa menipu umat dengan mengatakan bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Lepas itu tambah lagi, sudah bisa bertemu Allah Ta'ala setiap hari. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi berbicara masalah akidah, masalah tauhid. Kenapa Nabi kita alaihissalatu wassalam, Nabi berapa lama dia bicara tauhid? 13 tahun. Salah. Iya, 23 tahun. Ya. Sebagian ulama menyebutkan atau sebagian ahli sejarah mengatakan 13 tahun fokus tauhid. Habis itu baru hukum. Bukan maknanya baru hukum, tidak bicara tauhid lagi. Bahkan ungkapan-ungkapan terakhir Nabi alaihissalatu wassalam menjelang wafatnya adalah tentang masalah tauhid. Apa perkataan beliau? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka, apa salah mereka itu? Menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Apa makna masajid? Jamak masjid. Apa makna masjid? Tempat sujud, tempat beribadah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kuburan Nabi saja tak boleh dijadikan tempat untuk sujud, tempat beribadah, bagaimana dengan kuburan orang yang dibawa Nabi? Pertanyaannya, ada enggak orang Islam hari ini yang sujud di kuburan? Tonton, jangan fitnah nak. Di mana tuh tengok? Di kampung. Ya Allah ya Rabbi ya. Untuk antum ke sini selamat jadinya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, setelah kita melihat fenomena ini, bukan kasuistik lagi sifatnya, tapi merupakan fenomena. Bahkan tidak sedikit orang mengira doa di kuburan keramat lebih afdal daripada doa di Masjid Jannatul Firdaus. Kalau tidak percaya, mana yang lebih banyak? Kunjungan ke Masjid Jannatul Firdaus atau ke kuburan keramat? Kalau tidak tahu, tengok kotak infaknya, mana yang percepat bunuh? Tengok kotak infaknya. Infak dekat kuburan keramat lebih cepat dapat daripada infak di masjid. Makanya tahu tidak tonton kisahnya kuburan Sayyid Badawi
yang ada di Mesir itu. Masih ingat kisahnya? Atau nggak tahu sama sekali? Hah? Nggak tahu sama sekali? Iya, saya dengar dari Syekh Khalid Basalamah dalam ceramah beliau. Beliau kan pernah ke Mesir kan? Pernah kuliah di Mesir sebaru itu kemajuan Islamnya. Dia katakan asal mulanya ada orang ban mobilnya kempes di depan kuburan itu, di seberangnya. Kempes sebelah sini, misalnya di seberang itu ada kuburan Sayyid Ahmad Badawi itu. Dia sambil memperbaiki ban yang kempes, dilihatnya ada orang berhenti kasih infak di situ dekat kuburan. Nah, yang mobil ini dua-duanya muhandis, tahu muhandis? Insinyur. Arsitektur. Arsitektur kan biasa kali angka-angka bikin RAB kan. Ini kalau begini ada potensi menguntungkan ini. Akhirnya diambilnya kaleng bekas. Kaleng bekas satu dibersihkan, disampul dengan kertas, ditulis sesuatu, letak di situ sambil menunggu mekanik untuk memperbaiki mobilnya yang kempes tadi. Tengok terus, tidak lama penuh itu kaleng. Penuh itu kaleng. Akhirnya tanya, apa ini? Ini kuburan seorang wali. Kuburan seorang wali. Akhirnya mereka bangun itu kuburan dan akhirnya menjadi tempat destinasi wisata religius yang akhirnya menjadi sumber PAD sangat besar di kota itu. Tahu tak total penghasilan tahunannya? PAD-nya. Tahu mana PAD enggak? Penghasilan asli Dayan. PAD. Iya, tak kurang daripada 50 juta pound setiap tahun. 50 juta pound. Yang pound berapa nih? Tengok pound Mesir berapa? Coba dihitung. Coba dihitung. Nilai tukar pound hari ini. Iya, biar kita tahu berapa nih. Itu dulu, ini angka lama ini. Kalau sekarang saya tidak tahu. Saya coba deh, pound Mesir. Saya tidak tahu berapa. Ada yang tahu? Ya, 319 ya. Kali 319 319,37 kali 50 juta. Masya Allah, 15 miliar. Iya, 15 miliar 968 juta 500 ribu. Siapa yang bilang juta tadi? Salah hitung. Coba bayangkan, 15 miliar PAD penghasilan asli dia dari satu kuburan keramat. Itu dulu. Artinya sekarang mungkin meningkat pendapatannya. Semakin meningkat kejahilan orang terhadap agama, yang semakin meningkat pendapatan yang menyesatkan ini. Subhanallah. Itu penghasilan. Nah, yang seperti ini mungkin tidak dihapuskan? Mungkin tidak dihapuskan? Mungkin mana? Kayak tonton pesimis itu dihapusnya. Pesimis ya. Tuan kaum muslimin, kita harus optimis. Dulu di dalam Ka'bah berapa patung? Hanya 360 ekor patung, sebanyak hari dalam setahun. Bisa dihilangkan dengan apa? Dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Syekh, dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman. Dengan iman. Maka segala pengultusan selain kepada Allah harus dihapus dari kamus tauhid kita. Harus dihapus dari kamus tauhid kita.
Sehingga tidak ada yang dikultuskan, yang diberikan hak Allah kepadanya kecuali Allah SWT. Disinilah Nabi SAW menegakkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa Allah yang harus disembah, yang lain tidak boleh? Apa? Iya, yang lain tidak ada haknya. Tidak bisa ngapain. Mau pindah diangkat, sah? Kena debu dilap. Hujan kalau hujan payungi. Kalau pecah kalau dia patah patung itu. Makanya ketika Husain ibn al-Munzir al-Khuzai, ayah siapa dia? Ayah Imran bin Husain, datang ke Nabi SAW, datang dengan tujuan bawa misi untuk menghentikan dakwah, Nabi SAW. Berita acaranya sama, farraqta jam'ana, engkau hai Muhammad telah memecah belah persatuan dan kesatuan umat, wa qata'ta arhamana, dan engkau telah memutus tali silaturahim, wa saffahta ahlamana, dan kamu menganggap kami ini orang-orang bodoh, tidak pandai berpikir, dan seterusnya. Nabi dengarkan, karena memang adabnya kita siap mendengar. Ya tuan-tuan, nanti kalau dituduh memecah belah umat, jangan langsung membantah aja, dengar dulu, silakan. Ya, harus siap mendengar, dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selesai, baru Nabi SAW ngomong. Harusnya kan Nabi harus ngomong duluan kan Nabi ini. Tapi orang yang dilawan ini bukan orang yang tidak mengakui dia, orang yang masih tidak non-muslim, non-muslim, orang yang belum menerima dakwah. Lalu dia tanya, ya siapa namanya tadi? Husain ibn al-Munzir. Ya Aba Imran, wahai Abu Imran, karena anaknya Imran bin Husain lebih duluan masuk Islam dari ayahnya. Itu dia maksud, sejak anak saya masuk Islam, dia sudah anaknya masuk Islam, ayahnya belum. Apa yang terjadi? Ya saya, ayahnya pergi menyembah berhala, dia ikut lagi. Subhanallah. Kaum muslimin, hari ini kalau ada orang non muslim masuk Islam, anaknya, ayahnya belum, ayahnya pergi ke rumah ibadah, anaknya ikut lagi. Itu marah gak anaknya, ayahnya? Marah sama siapa? Bukan sama anaknya, sama ustaz. Kan itu, kan gara-gara ustaz dia masuk Islam, atau gara-gara si fulan dia makanya tertuduhlah Nabi memutus silaturahim. Dan memang tidak mungkin lagi kalau sudah beriman menyembah berhala. Tidak mungkin lagi kalau sudah benar-benar bertauhid untuk ngalap berkah ke kuburan, karena keberkahan itu dari Allah, dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid Jannatul Firdaus. Tidak percaya tuan-tuan? Buka hadisnya. Masya Allah, tabarakallah. Ahabul biqa ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Selesai dia bercakap, ya Aba Imran, kam ta'budu minal alihah, berapa Tuhan yang kau sembah?
Berapa Tuhan yang engkau sembah? Jawabannya berapa? Ayo, berapa kira-kira? 7 katanya. Sittatan fil ardi, 6 di bumi. Kenapa di bumi dia yang 6? Kenapa di bumi yang 6 itu? Karena Tuhan bikinan orang. Dia di bumi karena adalah Tuhan bikinan orang bumi. Kan bukan malaikat yang buat. Kalau malaikat buat tentu dibawa aja dari atas. Sah? Malaikat orang mana? Ratih. Malaikat orang atas, masyarakat atas. Makanya Tuhan yang di bumi itu karena bikinan orang bumi. Asli bukan asli pribumi. Tonton tahu enggak? Patung di zaman Nabi Nuh dulu terdampar di Jeddah. Lalu datang iblis dalam bentuk ustad kepada Amir bin Luhai al-Khuzai. Coba katanya, itu ada 5 patung terdampar di patung Nabi Nuh katanya. Maksudnya patung umat Nabi Nuh. Akhirnya dijemput oleh Amir bin Luhai al-Khuzai, dibawa ke Mekah pula. Tambahan dengan patung sebelumnya. Jadi Suwa, Yaghus, Wad, Ya'uq, Nasr ikut bergabung dengan patung-patung lainnya di mana? Di kota Mekah. Kan di zaman Nabi Nuh kan terjadi topan kan? Terjadi? Nggak ingat lagi ya saya. Iya banjir, topan, bukan banjir aja, topan. Semuanya tenggelam, gunung-gunung tenggelam. Pernah nengok tonton banjir sampai tenggelam gunung? Pernah? Hanya kali itu saja. Mau coba lagi? Hah? Ya Syekh, Allah tak akan azab kita selama masih ada yang istighfar. Maka banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan nengok jam Pak nih. Hah? Masuk waktu? 6 menit lagi. Habis itu selesai. Saya masih mukadimah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berapa yang kau sembah? 7. 6 di bumi, 1 di langit. Ternyata dari dulu memang sudah sah Allah itu di langit. Sekarang orang-orang dengan pikiran bumi nak menjadikan Allah itu tidak tahu entah di mana. Kalau tidak tahu entah di mana, makanya amalannya kemana? Kemana-mana. Ada kuburan sana jenguk juga, ada kuburan sana pergi pula. Yang sayangnya masjid sering kosong. Itulah apa sebab Tuhan yang entah di mana. Nanti antum kena tuduh pula kan orang jahiliyah yang bilang. Orang jahiliyah. Jawabannya, kalau dia jahiliyah, tetapi kalau benar, orang jahiliyah kalau benar subhanallah, datang orang jahiliyah bawa kebenaran, kita tolak. Orang jahiliyah bawa kebenaran ditolak. Ustaz, ada orang jahiliyah bawa duit ke antum bayar hutang, ditolak. PT asli ditolak. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Ada orang penipu tapi dibawanya HP asli, antum tolak? Gratis lagi. Jadi orang kafir tapi yang diucapkannya benar, ditolak apa diterima? Kok pada bengong semua sih? Yang benar yang dibawanya bukan yang salah, ditolak. Hah? Ini pada ragu semua kan?
Ada pengawas ya yang catat ya. Yang dibawanya yang benar, ditolak apa diterima? Ya Allah ya Rabbi. Ini tidak selesai ngaji malam ini nampaknya. Payah sekali masuknya. Walaupun benar. Dajjal bawa kebenaran, bawa kebatilan. Dajjal bawa kebenaran, bawa kebatilan. Batil kan? Terus ya ini yang dibawanya yang benar. Hah? Iya, dia jahil tapi yang dibawanya benar, ditolak juga. Hah? Syekh, dia jahil tapi yang dibawanya benar, terus ditolak. Hah? Kan saya sudah contohkan tadi. Ini uang asli Pak, $1 juta. Bapak tengok asli, Bapak dustakan juga. Sekarang uang yang pegangan dolar orang kafir atau orang Islam? Yang bayar gaji Bapak. Hah? Dibilangnya ini asli, Bapak bersetinggi mengatakan tidak asli. Sekarang orang kafir percaya ada mati, ditolak juga ada mati. Enggak kan? Walaupun dia kafir. Terus paham maksud saya? Yang dibawanya bahwa semua yang hidup pasti mati, yang mengucapkannya orang kafir, dia tolak. Enggak kan? Alhamdulillah, udah mulai ngaku. Nah, sekarang datang orang kafir ke rumah Bapak, anak Bapak sedang dirawat dan dia buat berita benar, ditolak juga. Hah? Dia tolak juga beritanya. Hah? Kalau tidak percaya ya kita telepon di di video call. Tentu juga apa kafir saya tidak percaya gitu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, kalau belum paham saya tidak lanjutkan. Tadi soal mati sudah sepakat ya. Dah. Kalau ada orang kafir, dokter misalnya non muslim, dia bilang bila lapar Bapak harus makan. Percaya enggak? Kenapa? Ya memang semua orang lapar harus makan. Kalau tidak ada hilang lapar. Sahih. Benar enggak ucapan itu? Bapak tolak juga? Enggak kan? Bapak sakit mesti berobat. Bapak kafir, enggak mau. Gitu. Bapak sudah banyak harta, patut menikah. Ditolak juga. Jangan pandang ke belakang, pandang belakang tidak jadi itu. Jadi kaum muslimin, jadi kebenaran dari manapun datangnya kita terima. Bapak mungkin ragu tadi. Bapak tahu benarnya dari mana? Kan itu kan? Bilanglah tadi biar cepat selesai kita. Nah, iya kan? Tahunya kita benar karena Nabi tidak menafikan itu. Nabi tidak menafikan. Kalau tidak dinafikannya, tidak ditolaknya itu, berarti jadi hadis takriri. Sesuatu yang dikatakan orang tidak dibantah Nabi, berarti diiyakannya. Diiyakan. Kalau diiyakan Nabi berarti sah sebagai hadis Nabi. Paham? Di situ kita paham bahwa yang dikatakan oleh oleh Husain Ibn Munzir, Abu Imran tadi benar, walaupun dia belum masuk Islam. Habis 10 menit untuk itu aja. Ya, itu pula resikonya kenapa saya aktifkan jemaah. Sebab kalau bicara aja saya biar jemaah dengar aja kan. Ini cepat pahamnya itu.
ngangguk-ngangguk semua, tapi mendesis. Iya. Udah paham Pak? Sudah? Alhamdulillah. Untuk cerita selanjutnya, jangan kemana-mana, selesai azan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi selesai dia katakan 6 di bumi, 1 di langit. Jadi 1 di langit. Lalu Nabi SAW mengajak dia berpikir dengan tenang. Kalau kamu sakit atau anakmu sakit, kamu minta kesembuhan kepada yang di mana? Yang di bumi atau yang di langit? Jawabannya, ad'u man fis sama. Aku berdoa kepada yang di atas. Wa idza asabatka nawaibud dahri, kalau kau dapat musibah besar, man tad'u, kamu berdoa kepada siapa? Man bis sama. Dan seterusnya. Kalau tiba hal-hal yang sulit, misalnya ketika naik kapal, datang ombak dan gelombang, mereka mana yang diandalkannya?
Patung-patung ini atau yang di langit? Yang di langit. Baik. Sekarang coba kau pikirkan. Yang menghidupkan kamu yang di langit. Yang menyehatkan kamu yang di langit. Yang merindukan kamu yang di langit. Dan mematikan di langit. Yang mengatur di langit. Terus ketika dalam keadaan senang, apa hak mereka ini disembah? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ini enggak ada gunanya, enggak ada gunanya, la yanfa wa la yadhur. Enggak bermanfaat, bahkan datang mudarat malah. Sah? Manfaat enggak ada tapi mudaratnya besar. Apa mudaratnya? Hilang tauhid kita dibuatnya. Dan sesuatu yang paling berharga di dunia ini dan di akhirat adalah tauhid. Subhanallah. Akhirnya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, karena waktu itu sendiri kan, kalau sempat sama kawan lain kan payah pula lagi. Kadang-kadang cari hidayah itu memang kalau mau masih goyah-goyah harus sendiri-sendiri juga kayaknya, dekat dulu, tanya. Akhirnya dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah. Husain ibn Munzir Al-Khuzai ayah Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah salah seorang ulama besar sahabat yang banyak riwayatnya dalam kitab-kitab hadis. Ini ayahnya dia. Jadi hasil setelah jelas baginya semuanya yang ngatur tuh yang di atas. Untuk apa? Tuhan-tuhan produk bumi ini. Hanya nyusahin saja. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia masuk Islam. Nah, kemudian ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sekarang di zaman Nabi kan tidak ada pembagian tauhid. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, sekarang ada yang membagi tauhid. Terbagi berapa tauhid? 3. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga al-asma' was sifat. Kenapa harus berbagi? Hah? Kenapa harus berbagi atau dibagi? Hah? Ini bid'ah, nggak ada dibagi Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan-jangan antum termasuk yang mengatakan ada bid'ah, hasanah. Hah? Subhanallah, Imam Syafi'i bilang ada, Bapak bilang enggak. Masya Allah, udah berani mendebat Imam Syafi'i ya. Inilah masalahnya kawan-kawan di ngaji. Imam Syafi'i saja berani disalahkannya. Daripada menyalahkan Imam Syafi'i, lebih baik kita nyalahkan kita. Mungkin kita belum paham makna yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Ana sedih melihat Bapak menyalahkan Imam Syafi'i. Hah? Gimana? Tidak sedih? Oh, tapi antum bilang tadi Imam Syafi'i juga manusia. Yang benar. Kapan jumpa Imam Syafi'i? Hah? Di mana dia tulis? Hah? Di mana? Saya tidak temukan dalam dalam kitab Risalah, tidak saya temukan. Di mana dia tuliskan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa pembagian tauhid yang ini diingkari oleh khususnya orang-orang
al-mutakallimin, dan kaum sufi. Tahu enggak tuan-tuan kenapa? Nantilah ya. Nah, saya katakan, kita lihat dulu perkembangan dakwah Nabi alaihissalam. Tadi bilang Syekh tadi mana ya? Syekh bilang tadi 13 tahun ya. 13 tahun di Mekah. Di Mekah. Sah? 13 tahun Nabi mendakwahkan apa? Tauhid. Tauhid apa yang didakwakan Nabi di Mekah? Hah? Oke. Semuanya. Yang benar. Ada buktinya? Ada buktinya? Kita tengok dalam Al-Quran ya. Coba tuh buka Al-Quran. Surah Al-Fatihah kapan turun? Surah Al-Fatihah? Enggak. Surah Al-Fatihah kapan turunnya? Surah Al-Fatihah turun di mana? Surah Al-Fatihah turun di mana? Benar. Tidak salah dong. Makanya saya bilang buka mushaf. Tidak ada mushaf. Baik. Al-Fatihah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan surat ini seperti kata Nabi alaihissalam, ma unzilat suratun fit Taurati wala fil Injil wala fil Quran afdalu minha. Tidak ada surat yang diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran yang lebih afdal daripada surat Al-Fatihah. Kenapa dia paling afdal? Karena mengandung tauhid semuanya. Mengandung jenis tauhid semuanya. Tapi apakah Nabi membahas dulu ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat? Enggak kan? Enggak kan? Terus kenapa Bapak bagi-bagi? Memecah belah umat lagi nanti. Sah? Karena dengan tauhid ini seperti dituduhkan kepada, mereka menyebutnya sebagai kaum Wahabi. Nah, kaum Wahabi. Dengan tauhid ini terjadi pengkafiran kaum muslimin. Nah, kalau sudah mengkafirkan, ujung-ujungnya menghalalkan darah. Setelah menghalalkan darah tentu kalau sudah halal diapakan? Ditumpahkan darah. Sahih? Wih. Kalau sudah halal tentu ditumpahkan darah. Ini kenyataan atau fitnah? Saya nak nanya, antum ngaji tauhid sudah berapa lama? Sudah berapa darah yang tumpah sama Bapak? Jangan darah ayam, bukan darah kambing. Anda tahu tukang apa namanya, tukang Nabi alaihissalatu wassalam. Itu surat Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Lihat Nabi alaihissalatu wassalam. Yang pertama terjadi perang dengan kaum musyrikin. Perang apa? Perang Badar. Ada yang tertawan dari kaum musyrikin, sah? Nabi minta pendapat para sahabat, musyawarah. Abu Bakar orangnya kan rahim,
Sampai Nabi katakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling penyayang kepada umatku di antara umatku adalah Abu Bakar. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, mereka ini ya orang-orang semondo kita semua. Terus semondo? Hah? Iya, kalau tidak dari ipar kita, dari kerabat kita semua. Jadi pada dibunuh lebih baik tak tebusan, dan tebusan pun ringan. Tidak ada bisa bayar dengan uang. Ngajar anak-anak kaum muslimin tulis baca. Ringan kan? Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kita belum, penjara aja belum ada. Menawan orang kan? Nah, gimana? Kita masih di awal, ya Rasulullah, sebaiknya mereka dimusnahkan aja. Ya disidangkan, dihukum. Tapi Rasulullah SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Ternyata turun ayat yang mengatakan seharusnya Nabi belum punya tawanan, sebab belum punya kekuatan di atas permukaan bumi. Jelas? Maka suatu hari besoknya ketemu oleh Nabi oleh Umar, Nabi dan Abu Bakar menangis. Nangis ya. Kata Abu Bakar atau Umar, apa yang membuat ma'abkakuma? Apa yang membuat kalian menangis? In wajadtu bukaan fabakaitu. Kalau saya temukan hal yang membuat harus menangis, saya ikut menangis. Kalau tidak tabakaitu, kalau tidak saya usahakan menangis. Karena ikut dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi katakan, turun ayat kepada saya yang intinya adalah membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ja'ani Mut'im ibn Adi yatlubu minni la ajabtu." Kalau sempat datang yang minta dibebaskan dibebaskan orang ini, Mut'im ibn Adi, saya akan bebaskan. Tahu tak Tuan Mut'im ibn Adi itu siapa? Yang menjamin Nabi SAW setelah ditolak di Mekah, ditolak di Taif. Ya banyak yang menolak, tapi ketika Mut'im bin Adi datang kepadanya Nabi SAW meminta dia dilindungi. Lalu dia sandang pedangnya, dia bangunkan. Tengah mana? Dia sandang pedangnya, bangunkan anak-anak keluarganya. Lalu dia kawal Nabi masuk ke kota Mekah. Dilihat oleh para petinggi Mekah, Abu Jahal dan lainnya. Ini anta mujir sebagai pembela atau sebagai ingin berperang? Dia bilang, saya datang memberikan suaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, qad ajar nama ajarta. Kalau begitu, orang dulu begitu, kalau ada yang memberikan suaka mereka terima. Nabi tidak melupakan jasa orang itu, sekalipun dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, sebab jasa baik. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kalau sempat masih hidup, dia yang datang, saya bebaskan. Ma'asyarul kiram. Nabi SAW mengajarkan ketiga unsur tauhid ini. Andainya kawan-kawan kita, kaum muslimin, tidak menerima pembagian ini, bid'ah. Sah? Andainya ini pembagian adalah bid'ah. Kita tanya, antum beriman tidak bahwa tidak ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghisab kecuali Allah? Beriman? Beriman? Tapi tidak ada masalah. Antum tidak namakan tauhid rububiyah, tidak masalah bagi kita. Tapi wajib beriman ini, beriman. Tidak ada sekutu baginya. Aman di bab ini. Sekarang antum yakin tidak
bahwa sesungguhnya Allah tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah? Beriman? Hah? Kalau beriman, tidak ada pun taksim tauhid uluhiyah, tidak ada masalah. Tidak boleh memberikan jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman tak bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tak serupa dengan sifat makhluk? Beriman? Kalau gitu tidak ada masalah. Tidak, aku ada tauhidul asma wa sifat. Kalau sudah beriman, aman. Jelas? Nah, bagaimana Nabi mengaplikasikan ketiga tauhid ini? Ada pembagian keempat lagi menurut tuan. Ada lagi tidak? Dari istiqra' tam, dari mempelajari seluruh nas Al-Quran dan seluruh nas hadis, atau teks Quran dan teks hadis, maka tak keluar dari yang tiga ini. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu tidak ada yang mencipta kecuali Allah, dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah SWT. Ma'asyiral kiram. Nah, sekarang kita lihat di mana celahnya orang kafir Quraisy waktu itu. Kenapa mereka begitu berat menerima dakwah Nabi alaihissalatu wassalam? Bukankah di antara mereka ada yang namanya Abdullah? Ada yang namanya Abdullah? Hah? Ada kan? Berarti maknanya mereka hamba Allah. Berarti maknanya mereka mengakui hamba bagi Allah SWT. Walaupun sebagian menyebut dirinya Abdul Syams, hamba matahari. Ada menyebut nama Abdul Lat, hamba Lata, Abdul Uzza, hamba Uzza, nama-nama patung-patung mereka. Tapi tidak sedikit yang bernama Abdullah. Berarti mereka yakin tak ada Allah? Yakin tak orang jahiliyah? Sahih? Yakin tak? Yakin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu, dan ayat tentang ini banyak, bahwa bila mereka ditanya, man khalaqas samawati wal arda, la yaqulunna Allah. Kalau tanya pada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Ma'asyiral kiram. Dan ini bersifat dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya tadi kisah Husain ibn Munzir tadi, ayah Imran bin Husain, dia tidak menafikan itu. Tidak menafikan bahwa yang memberi rezeki, yang mengabulkan doa hanya Allah SWT. Cuman karena syubhat yang dihembuskan oleh iblis bahwa mereka orang soleh ini adalah ordal. Kok ordal? Orang dalam. Orang dalam. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah muqayasah, yaitu menganalogikan Allah dengan makhluk. Bukankah antum kalau nak bertemu dengan raja, bertemu dengan gubernur, bertemu dengan bupati, tidak bisa langsung. Kalaupun bertemu kadang-kadang tidak dipedulikan. Sah? Weh, tidak percaya, cobalah bawa proposal nanti. Nampak bupati di tepi jalan, stop, diginikan, diterima. Hah? Kecuali ada order. Jelas ya? Kadang-kadang resmi acaranya, bupati bilang, bapak-bapak yang perlu bantuan silakan menulis proposal. Ada yang bawa nih Pak. Itu kalau tidak ada order, tidak diproses.
Dan prosesnya banyak, termasuk proses pemotongan. Termasuk proses pemotongan. Iya, Pak. Sebenarnya untuk Masjid Jannatul Firdaus 50 juta nih Pak. Tapi kalau kan banyak yang menginikan itu, banyak yang membantu. Kepala ini, akhirnya tinggal ekornya untuk kita. Semuanya kepala diam. Lalu dikiaskanlah Allah dengan ini. Orang-orang saleh itu inilah yang tukang urus apa yang kita minta nanti. Kalau kiasnya betul, banyak juga potongan jadinya. Banyak juga potongan. Makanya kiasnya tidak benar. Apa sebab? Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Dikias saja dah keliru. Dikias saja sudah keliru. Karena laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, dalam kenyataan, tuan-tuan kalau pergi ke kantor bupati, bawa proposal minta permintaan, sampai di situ naik di atas sofanya, lalu berbaring. Bupati di mejanya, baring antum situ. Pak, bisa tuh proposalnya. Kira-kira gimana? Hah? Digulung proposal, lempar sama antum nanti. Sah? Coba kita pulang kerja capek di siang sore hari sambil berbaring di atas sofa dibilang ya Allah, gitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Kurang adab? Enggak. Memang adab ke bupati lebih hebat kayaknya ya. Enggak dihitung kurang adab. Sambil bekerja memperbaiki rumah yang bocor di atas sana, musim hujan kan, ke toko, lewat Pak Bupati. Pak Bupati, ada bantuan tuh ini, mau dikasih? Enggak. Tapi sama Allah SWT sebenarnya, ya Allah, ini duit tidak cukup nih. Boleh enggak? Jadi tidak sama kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah meminta dan menyuruh kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Walaupun tidak semesti seperti yang kita minta. Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Makanya para ulama menyebut doa kita dikabulkan. Tidak ada yang tidak kabul karena Allah berjanji mengabulkan. Tapi bentuknya ada kalanya dikabulkan yang kita minta. Ada kalanya dibebaskan kita dari musibah yang setaraf dengan karunia yang kita minta. Dan ada kalanya Allah siapkan pahala yang besar untuk kita di akhirat. Dan mungkin saja ketiga-tiganya dapat. Diberi yang diminta, dihindarkan dari musibah, dan di akhirat diberikan pahala yang besar. Makanya Allah minta dan Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta langsung kepada Allah. Lalu ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada beberapa ayat hadis atau amaliyah yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang Islam, dan itu pula yang dipahami keliru dulu oleh orang-orang Islam umat Nabi sebelum kita, sebelum kita. Tonton tahu tak kenapa orang Bani Israel menganggap Uzair sebagai anak Allah? Kenapa? Enggak tahu ya? Bilang cepat, saya tahu. Kaum muslimin dan muslimat, Uzair adalah seorang laki-laki yang super tampan, yang sangat tampan. Lalu dia melewati seperti dalam ayat, "Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha", sampai akhir ayat. Lalu dimatikan dia 100 tahun. 100 tahun. Nah, setelah 100 tahun dibangkitkan. Tentu generasi sudah berubah kan? Yang dulu udah pada mati, sekarang generasi yang lalu tersebut dalam cerita mereka dah tahu
bahwa ada seorang hamba Allah yang ketika kembali hidup, dia tetap masih muda dan remaja dan tampan luar biasa. Akhirnya karena dia diketahui mati 100 tahun, tidak berubah dan sebagainya, akhirnya dianggaplah sebagai titisan Tuhan. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Ada buktinya. Allah punya anak, ada buktinya. Ya Allah ya Rabbi. Nggak ada, ngelek aja lah. Kalau sudah dibilang anak Allah, bilang tidak, serius. Kok gitu aja ragu, teman-teman? Ada buktinya Uzair anak Allah. Nah gitulah, gitu aja ragu. Barangnya sejelas itu, nggak ada buktinya. Hujahnya apa? Perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran. Tahu tak tuan-tuan, sumber kesesatan seluruhnya lahir dari perasaan dan pikiran. Kecuali perasaan dan pikiran yang dibimbing dengan wahyu. Kalau pikiran dan perasaan yang tak bimbingan dengan wahyu, sering menyesatkan. Makanya orang-orang sesat, orang yang tinggi perasaan dan tinggi pemikiran. Sedangkan yang tidak sesat adalah orang yang tinggi ilmu yang diwariskan. Paham tak? Makanya beda antara a'imma ahli sunnah dengan a'imma ahli dhalal. A'imma ahli sunnah ilmunya Al-Quran dan sunnah, sedangkan yang a'imma ahli dhalal dominan adalah pemikiran dan perasaan. Jadi dirasakan oleh mereka Uzair sebagai anak Allah SWT. Tidak mungkin. Sebab apa? Makin kias lagi. Sebab orang kalau mati 100 tahun, jangankan bentuknya tak berubah, tulang tak ada lagi. Berarti ini pasti titipan. Demikian juga dilakukan oleh umat setelahnya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan itu pula yang berlaku pada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menganggap sebagian orang-orang yang soleh itu sebagai orang-orang dalam, orang-orang dekat pada Allah SWT. Nah, di mana letak penyimpangan mereka? Dari kisah tadi, di mana penyimpangannya? Di tauhid rububiyah kah? Atau di tauhid uluhiyah kah? Atau di tauhid asma wa sifat? Uluhiyah. Kan ditanya oleh Nabi, kam min ilahin ta'bud? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Jawabannya 7. Ketika ditanya siapa yang mencipta, siapa yang hidup, siapa yang mati, berapa tinggal? 1. Berarti dia mengakui rububiyah. Nah, apakah dengan mengakui rububiyah itu otomatis dia selamat dari syirik? Tidak. Lah, karena masalah ini sangat erat kaitan antara keduanya, maka para ulama belakangan, tapi tidak terlalu belakang, itu sudah disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimah di awal abad ke-4 Hijriah, dan di perkataan para ulama sebelumnya sudah ada makna-makna itu. Tapi kalau antum memang bersikeras tidak mau terima pembagian ini, tapi wajib mentauhidkan Allah dari tiga sisi ini. Jelas kaum muslimin? Nah, kemudian ada syubhat. Nah, ini syubhat ini dari orang cerdas apa dari orang bohong? Syubhat datangnya dari orang hebat atau orang yang biasa-biasa? Pasti orang hebat. Kalau tidak ada laku syubhat. Apa itu? Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka bukan kenanya di tauhid uluhiyah saja, tapi kenanya di tauhid rububiyah saja.
di tauhid rububiyah. Kenapa? Jadi mereka juga menganggap bahwa patung-patung itu bisa berbuat seperti Allah berbuat. Nah, syubhat ini benar apa tidak? Syubhat ini benar apa tidak? Tidak. Contoh, kalau mereka musafir lalu tak bisa bawa patung dari batu, berat kan? Berat enggak? Nanti tahulah onta itu berapa kilo? Cuma 200 kilo muatannya satu ekor. Bawa pula patung 100 kilo, rugilah. Jelas? Dia bawa dari kayu, bertambah kerja pula. Akhirnya dibuat dari adonan tepung. Di adonan tepung. Ketika makanan masih lengkap, masih ada, ya nak turun suatu tempat, letakkan, minta. Tapi pas makanan habis, minta sama dia, tak tunjuk datang makanan. Akhirnya apa yang berlaku? Dimakan tuannya. Subhanallah. Secara empiris sebenarnya sudah pengalaman, Tuhan ini tidak bisa melawan. Dimakan pun tidak apa-apa. Iya. Anggaplah ini kan bukan dia, ini hanya gambaran saja. Menurut tuan-tuan, kalau sempat gambar tuan-tuan dirobek orang, dimakan orang, gimana? Marah nggak? Kamu patung saya kamu makan. Tidak ada kualat. Istilahnya kualat kan? Tidak ada. Sudah mereka buktikan. Berarti mereka sudah paham bahwa la yanfa' wa la yadhur. Tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat. Tapi karena perasaan turun-temurun, rasanya, dan syaitan bermain di situ. Syaitan bermain di itu. Maka kena mereka di uluhiyah. Maka oleh sebab itu, disinilah pentingnya membagi tauhid ini. Nah, kenapa mereka menolak habis-habisan? Karena akan terlihat nanti terang dan benderang bahwa pelaksanaan tauhid dan aplikasinya belum sempurna. Maka kita dapatkan tidak sedikit dari kita umat Islam yang tahu menyemah tahu apa bahasa sininya, menyemah sedekah ke antum, bawa tumbal, tahu tumbal, sesajen, iya melarung sesajen sedekah laut tolak bala. Antar kepala kerbau ke sungai untuk penunggu sungai, antar jantung kerbau ke hutan untuk datuk penjaga hutan. Ini masih tetap dilakukan? Masih? Antum ikut juga? Sebagian sudah menjadi kearifan lokal yang diresmikan oleh pemerintah secara formal dan legal. Kenapa? Ada yang mengaminkannya. Dengan alasan begini. Dulu di masa jahiliyah dulu di sini, di masa animisme dulu dan awal-awal, orang untuk tumbal itu dijadikan wanita. Biasanya anak gadis atau wanita bukan janda sih, hamil. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Dan kabarnya lancang kuning itu dilayarkan juga makan korban itu, wanita hamil. Entah benar ceritanya, hanya legenda, saya tidak tahu. Tentu tidak pernah baca? Tidak ya? Saya pernah baca waktu di SD dulu.
entah itu hanya cerita kosong, tapi yang jelas ya ada antara pejabat juga waktu itu, yang misalnya ini cinan sama istri pejabat yang lain. Pas dia ditugaskan keluar, dia rayu orang ini tapi tidak mau, dia sedang hamil. Selepas itu karena daripada berputih mata lebih baik, daripada berputih mata lebih baik berputih tulang. Akhirnya mumpung suaminya sedang tidak ada, maka di tengah malam kan lancang kuning berlayar. Ini diragui orang Rio benar. Berlayar malam sah, karena memang dilahirkan di malam hari supaya tidak ketahuan. Nah, apa tadi? Tumbalnya. Kaum muslimin muslimat yang mati Allah. Jadi orang yang membolehkan kepala kerbau dengan alasan dulu sebagai penggantinya hasil lobby tingkat tinggi dengan jin. Hasil lobby tinggi dengan jin diganti dengan kerbau. Nah, akhirnya dipikir lagi oleh datuk-datuk kita, kerbau rugilah, dagingnya ada 200 kilo tuh. Akhirnya lobby lagi, cukup dengan kepala. Jin ini luar biasa penyayang sama kita. Yang penting kamu bisa syirik, oke lah. Nah, langau pun tak apa-apa. Kayak gitu. Yang penting bisa syirik. Karena syirik sekecil apapun tidak keluar dari neraka. Maka setiap di lobi dia mau terima itu. Yang penting tetap syirik. Akhirnya setujulah kepala kerbau untuk ke sungai, hati kerbau ke hutan. Ketika diingatkan, tuh ini tidak syirik tuh. Macam mana nak syirik namanya? Kan pakai la ilaha illallah, dilepas dengan la ilaha illallah. Kita tidak mengatakan ada pencipta selain Allah. Jadi yang seperti selama tidak ada unsur syirik di rububiyah, walaupun syirik di uluhiyah, tetap orang Muslim. Jadi tidak boleh dikafirkan seperti ini. Nah, itulah makanya bersetinggi mereka bahwasanya orang kafir Quraisy kenanya di mana? Di syirik rububiyah. Jadi harus dua-duanya. Sekarang kita nak nanya. Ini orang Islam. Orang Islam tidak mengakui Tuhan kecuali Allah. Lalu dia sujud di kuburan Nabi atau kuburan wali. Apa hukumnya? Syirik. Disadarang oleh Nabi atau disuruh? Dilarang atau disuruh? Dilarang. Tidak boleh sujud kepada manusia, makhluk. Nah, yang seperti ini perlu lagi niat nih, tergantung niatnya. Tuan, kalau niatnya syirik, kalau niatnya menta'zim, tidak syirik. Perlu niat lagi. Ada orang sujud di kuburan, perlu dijaga si niat lagi? Tidak. Ini amalan syirik. Tahu tidak tuan-tuan? Apakah ditanya apa dia mengakui itu pencipta atau tidak? Nabi SAW pernah dikatakan oleh sahabat kepadanya, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa makna Masya Allah wa syi'ta? Yang berlaku kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Nabi SAW. Nabi bilang apa? Dia tanya dulu, apa niatmu? Engkau menjadikan saya pencipta? Tidak. Lalu ditegur oleh Nabi SAW, taj'aluni lillahi niddan, kamu nak menjadikan saya sebagai Tuhan tandingan. Ketika setelah perang Hunain, sahabat minta ke Nabi karena lewat di sebuah pohon yang banyak cabangnya, orang kafir banyak menggantungkan pedangnya di situ. Apa?
Woi, pedang digantung di pohon sakti itu untuk apa? Ya untuk sakti lah. Supaya sakti. Kalau kita kan kerisnya dimandikan di malam surah. Tidak tahu rupanya itu, tuan. Banyak tidak tahu rupanya. Kaum muslim terlambat antum milenial ya. Kami banyak di itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi lalu sahabat yang khususnya yang baru masuk Islam, yang masuk Islam di Fatu Makkah. Kan setelah Fatu Makkah Nabi menuju Taif. Pas sampai di Hunain, mereka melihat. Lalu mereka katakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat." Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami zatu anwat, yaitu pohon sakti itu sebagaimana mereka punya, supaya menang pula kita perang. Kan gitu kan? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Ditanya, apa niat kalian dulu? Ditanya, enggak, meyakini sakti seperti itu sudah dihukum oleh Nabi seperti orang-orang Bani Israel dulu. Ketika mereka masuk ke Sinai, ke Palestina, mereka melihat orang menyembah patung. Mereka mengatakan, qalu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buat pula kami patung sembahan seperti mereka punya banyak patung sembahan. Maka Nabi katakan, wallahi wallazi nafsu Muhammadin biyadi innahu laqad qultum ma qala banu Israil li Musa. Kalian telah mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Menganggap itu pohon sakti anda dianggap sebagai suatu kesirikan, walaupun mereka tidak mengakui itu pencipta. Berarti syarat yang dikatakan bahwa mesti syirik di rububiyah baru syirik di uluhiyah adalah akal-akalan orang-orang yang ingin melanggar tauhid uluhiyah. Kemudian yang dibesar-besarkan tadi yaitu mengapirkan orang Islam. Mengapirkan Islam, menghalalkan darahnya. Setelah menghalalkan darahnya, lalu menumpahkan darahnya. Sehingga tertulislah sebuah kitab sekte banjir darah. Akhirnya terpaksa pula kita buka sejarah. Kayak gitu kan? Mana yang haus darah, mana yang kan itu? Itu masuk buka sejarah kan? Yang dituduh Wahabi itu suka mengapakan sampai bilang orang haji tidak boleh karena tidak sepaham dengan mereka. Ternyata itu dari Syiah mereka. Dari Syiah. Justru orang Syiah yang pernah menghalangi haji lebih daripada 30 tahun. Orang Syiah yang pernah merampas Hajarul Aswad, dibawa ke Ahsa 35 tahun. Lalu semua dosa Syiah itu dibebankan kepada Wahabi. Maka kita rujuk, kita sejarah perkembangannya. Berdirinya kerajaan Arab Saudi waktu itu, Syekh Abdul Wahab dengan Imam Muhammad bin Saud selama 40 tahun melakoni lebih kurang 60 kali peperangan. 40 tahun 60 peperangan. Kira-kira berapa korban yang jatuh? Tidak tahu. Hitunglah. Nah, kalau saya sebut 200.000 banyak. 200.000 banyak. Banyak ya. Sampai segitu? Sampai segitu? Berapa? Hanya 4.500 dari kedua belah pihak. Dan perang itu selalu mereka bertahan, bukan menyerang. Selalu bertahan. Diserang, bertahan. Hanya korban 4.500 orang, 60 kali peperangan. Haus darah? Haus darah? Kalau nak tahu haus darah, coba 10 November. Bandung Lautan Api. Apa lagi? Nggak hafal sejarah itu bisa sejarah Indonesia. Nah,
bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ulama besar kaum Asy'ari. Ini kan yang suka dulu itu kan gitu, Asy'ariyah. Ibnu Tumar di Maroko selama 9 tahun berkuasa, melakoni 7 peperangan yang lawannya kaum muslimin dari Ahlus Sunnah. Ya kalau di masa sekarang disebut Wahabi oleh mereka. Tahu enggak berapa korbannya? 7 peperangan. Berapa korbannya? Hanya 200.000 orang. Wih, tadi 60 peperangan korbannya 4.500. Ini 7 peperangan 200.000. Mana yang haus darah? Mana yang haus darah? Wih, yang tadi Asy'ariyah. Saya sebenarnya tidak mau ngukit-ngukit sejarah seperti ini, cuman karena sering menuduh, sering memfitnah, maka kita buka kartunya, kartu as pula, jelas ya. Dan maksud kita bukan untuk balas dendam, jangan, tidak boleh. Karena Syekh Muhammad bin Wahab sendiri ditanya, apakah beliau mengapirkan orang yang tawaf di kuburan Abdul Qadir Jilani? Apakah dia mengapirkan orang yang tawaf di kuburan Al-Badawi tadi dan sebagainya, di makam Imam Syafi'i di Mesir, di Kairo misalnya? Katanya enggak. Kita tidak mengapirkan mereka. Cuman perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kekufuran. Orangnya tidak. Apa sebab? Karena mereka juhal. Orang-orang yang tidak berilmu, tidak tahu, tidak ada yang meneruskan hujjah kepada mereka. Banyak syekh-syekh yang mengajarkan itu kepada mereka. Mereka orang-orang awam, tidak tahu. Maka syekh tidak mengapirkannya. Cuman orang ini kan pakai bahasa bahasa fitnah. Kalau dianggap kafir berarti halal darah. Kalau halal berarti ditumpahkan darah. Maka saya kira mana? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena Nabi kita mengajarkan orang-orang munafikin di Madinah ada ramai berapa orang? Banyak, ratusan. Nabi tahu nama mereka. Kan tinggal panggil di malam hari, buat tim operasi apa istilahnya? Tim khusus untuk operasi. Besok hilangnya ini, besok hilangnya ini. Tapi Nabi tidak. Sebab dia tahu efek dari itu akan membuat orang takut dengan Islam. Sebab mereka dianggap sahabat Nabi, padahal musuh dalam selimut. Maka kita juga diajarkan tidak mudah mengapirkan orang, apalagi menumpahkan darah orang. Jelas ya? Jangan menumpahkan orang, menghentikan kajian orang, kita tidak berani kan? Pernah tuh menghentikan kajian orang? Pernah? Yang sering menghentikan yang lembut-lembut dakwah itu. Yang dakwahnya lembut-lembut itu sering menghentikan kajian. Yang kasar-kasar, yang berat-berat yang keras-keras kajiannya ini tidak ada menghentikan kajian orang. Sah? Yang lambui garang, yang garang lembut. Allah musta'an. Tentu dah ngantuk, namanya baru 8:30 dah ngantuk. Cuma no? Jadi kaum muslimin, itulah sebabnya dibagi tauhid ini. Kadang-kadang dituduh sebagai trinitas. Ini na'udzubillah kaum muslimin, menjadikan kita syirik jadinya. Makanya tidak heran mereka mengatakan yang membagi tauhid dengan trinitas ini menjadi kafir. Mereka mengkafirkan. Nah, tapi apakah itu? Tidak. Kita mentauhidkan Allah dari tiga sisi ini, bukan membagi Allah menjadi tiga bagian. Ini keliru. Allah tetap satu. Buktinya tidak meyakini kecuali Allah sebagai Tuhan pencipta, dan tidak menyembah kecuali Allah, dan tidak memberi nama dan sifat kepada Allah kecuali yang Allah sendiri berikan nama dan sifat untuk dirinya,
atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak kita memberi nama Allah dengan nama yang kita inginkan? Tidak boleh. Jangankan kita, malaikat saja ketika mereka katakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak Allah, lalu dijawab oleh Allah sendiri, atashhadu apa katanya? Atashhadu khalqahum. Apakah kamu menyaksikan ketika malaikat itu diciptakan? Mereka saksi tidakkah penciptaan malaikat? Wih, orang Quraisy itu menyaksikan tidak ciptaan malaikat. Terus di mana dapat bahwa mereka itu adalah anak Allah? Main kira-kira. Kalaulah main kira-kira tentang makhluk Allah dilarang, apalagi pakai ilmu kira-kira untuk menyebut sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bedanya. Kita tak menyifati Allah kecuali dengan yang Dia sebutkan. Sedangkan mereka tidak menyifati Allah dengan sesuatu yang Allah tidak sebutkan dan bahkan menolak. Makanya tauhid menurut sebagian kaum muslimin itu, sebagian ahli kalam itu adalah menafikan. Kalau kita tidak, tauhid itu menisbatkan. Tauhid itu adalah menisbat. Makanya sifat Allah di kalangan ahlus sunnah lebih banyak daripada sifat Allah di kalangan ahli non sunnah. Sahih? Taib, antum pernah belajar sifat 20? 20 kan? Kan itu yang diakui. Yang aslinya kembali kepada 7 saja. Sedangkan di kalangan ahlus sunnah, tidak, sifat Allah itu sangat banyak. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan semua yang disebutkan dalam hadis yang sahih wajib kita imani. Dan kita imani tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk, walaupun namanya sama. Penyayang, Allah Maha Penyayang. Kita juga punya sifat penyayang, tapi penyayangannya Allah mesti tidak sama dengan penyayangnya makhluk. Allah mengetahui, kita juga punya sifat mengetahui, tapi tentu mengetahuinya Allah berbeda dengan mengetahuinya makhluk. Allah tak ada yang memberitahunya karena Dia tahu, Maha tahu. Kalau kita tidak diberitahu, tidak tahu, dan diberitahu pun nggak tahu juga. Itu. Jadi pengetahuan Allah tanpa batas. Makanya aneh bin ajaib, kita membatasi apa yang Allah katakan dan tidak kita terima. Ini termasuk kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang Dia di atas, atau bilang tidak jelas, alamat palsu. Subhanallah. Ini kalau hidup di zaman Nabi, apa namanya ini? Kalau hidup di zaman Nabi, Allah katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas aras. Lalu datang kita pada Nabi dia, Nabi, ini alamat palsu. Kira-kira gimana? Paham maksud saya? Kalau orang ini hidup di zaman Nabi, lalu turun ayat Allah di atas aras, lalu dia protes ke Nabi, tidak benar tuh, itu alamat palsu. Jadi apa dia? Hah? Apa? Tidak jadi apa dia? Orang Islam kan enggak? Ya enggak. Kalau zaman Nabi. Cuman karena hidup di zaman kita, kita bukan Nabi, kita tidak bisa buat keputusan. Paham? Paham? Enggak paham nampaknya. Nah, ketika Nabi jelaskan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, lalu datang ke Nabi, tidak paham kau katanya. Kan malam Madinah dengan malam sini kan tidak sama. Sibuk Allah nanti turun naik katanya. Kira-kira kalau di zaman Nabi dia bilang gitu, gimana? Pasti kata Nabi, apa dia tahu kau wagonya kan? Kamu bilang saya tidak pandai menjelaskan. Apa yang saya katakan ikuti. Kan itu kata Nabi alaihissalam. Cuman karena dihidup di zaman bukan zaman Nabi, kita nggak bisa mengatakan, karena dia menuduh ini pemahaman kita, itu pemahaman dia. Padahal pemahaman Nabi harus diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antum nak tahu keyakinan Nabi, dari mana dapatnya? Nak mengetahui apa yang diyakini oleh Nabi, dari mana kita dapat? Subhanallah. Tuan-tuan nak tahu apa yang ada di dada ini, dari mana tuan-tuan dapat? Belah dada saya, dioperasi dulu. Memang dah ngantuk nampaknya ya. Serius saya bertanya nih, kalau tuan-tuan nak tahu apa isi hati saya, bagaimana tuan-tuan mengetahuinya? Dari yang saya ucapkan. Ustaz, Allah di mana? Kan itu kan? Saya akan mengatakan Allah di atas. Itu dalam hati saya. Ustaz, di sepertiga malam terakhir, apa yang dibuat Allah? Saya bilang Allah turun ke langit pertama. Di mana Ustaz tahu? Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ini itu maksud Nabi adanya. Mana tentu maksud Nabi atau belah dadanya? Tak paham juga. Ya besok lagi lah. Nak tahu keyakinan Nabi, dari mana kita dapat? Ucapan beliau. Nah, ucapannya yang berkali-kali. Ke Abu Hurairah itu juga diucapkannya. Ke Aisyah itu juga diucapkannya. Allah turun, Allah turun, Allah turun. Tiba-tiba antum pahami yang turun rahmatnya. Terus di mana dapat kalimat rahmat itu? Dari Nabi? Enggak. Dari sahabat? Enggak. Dari mana? Logika saya yang sakit. Logika yang sakit. Masa menafsirkan perkataan orang dengan pikiran dan perasaan kita? Jelas? Jelas? Sebab nanti kalau itu ingkari itu, naik turun Allah Ta'ala, mana yang lebih sibuk? Kalau ukuran kita, bukan ukuran Allah. Allah tidak akan sibuk dengannya, karena ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Mana yang lebih sibuk, hadis ini atau hadis yang tentang turunnya Allah? Turun di sepertiga malam, beda-beda malam itu kan tidak banyak, betul kan? Tapi mana yang sibuk? Allah ketika hambanya berbicara, ketika hambanya salat. Dalam hadis sebutkan, saya membagi salatku dengan hambaku. Salat itu di antara hambaku denganku dua bagian. Ketika dimuncakkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata habinadi abdi. Ketika baca ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi. Idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Taib, berapa miliar orang yang mengucapkan itu dalam waktu bersamaan? Sibuk Allah mau bawa-bawa begitu ya. Antum tidak beriman dengan itu jadinya. Ini payah yang seperti ini. Yang seperti ini payah. Mana lebih sulit? Naik turun tadi atau membalas ini? Iya kan dalam waktu yang bersamaan. Makanya masalah gaib, akhi, masalah gaib tidak ada jalan dengan pikiran, tidak ada dengan perasaan, tapi dengan wahyu. Ketika wahyu ditinggalkan, berarti antum menyimpang. Ada tidak orang menyimpang dalam bab ini? Ada enggak? Katanya sebagian besar pula mayoritas. Berarti membaca tauhid masih harus terus dihidupkan. Khususnya dengan pembagian yang tiga ini. Soal antum tak akui pembagian itu urusan lain, tapi ketiga unsur ini ada apa tidak? Ada. Jelas ya? Pertanyaan terakhir. Hari kiamat dalam hadis kapan? Kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat Tokyo dengan Los Angeles sama? Berapa beda? Sehari. 24 jam perjalanan naik pesawat. Terus pertanyaan selanjutnya, kiamat terjadi tiba-tiba atau berangsur? Wih, kiamat tiba-tiba atau berangsur? Sekaligus. Taib, katanya hari Jumat. Jumat yang mana nih? Jumat di Jepang atau Jumat di Amerika? Kan beda waktu kan? Nah, poning lagi antum. Makanya agama ini tidak bikin poning sih. Makanya di zaman Nabi tak ada orang belajar agama lalu dipasung. Di zaman kita banyak yang dipasung. Akhirnya dicari gelar baru, titel baru.
wali majzum. Wali majzum. Ini kan main akal-akalan. Lah salah kaji, masuk syaitan, akhirnya rusak akalnya, akhirnya jadi wali majzum. Antum mau ikuti kajiannya? Jadi ujung-ujungnya jadi wali majzum. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, dan mulai cerah wajah. Nampak bilang terakhir dah cerah wajah. Masalah pembagian ini siapapun yang buat, yang intinya ada nggak yang sesuatu yang baru diadakannya? Misalnya di zaman Nabi orang membagi, kita membagi manusia itu ada ruh, ada jasad. Ada ruh, ada jasad. Jelas ya? Apakah jasad bisa berdiri sendiri tanpa ruh? Ruh bisa berdiri sendiri tanpa jasad? Enggak disebut manusia sampai dia ruh dan jasad. Dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya nahu, ada yang belajar nahu? Enggak ada ya? Enggak ada. Nahu enggak tahu juga apanya. Ilmu untuk membaca, untuk bisa berbahasa Arab itu, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ada enggak pembagian kata itu menjadi fi'il, isim, huruf? Ada zaman Nabi? Enggak ada. Tapi pembagian itu sudah ada atau belum? Enggak seragam jawabannya. Enggak jadi selesai kita. Hah? Sudah ada enggak zaman Nabi? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Pokoknya asal ada fi, huruf jar, setelahnya mesti majrur. Tidak ada salah lisan orang. Justru orang yang setelah belajar nahu itu yang banyak salah. Jadi ketika guru kami dia hafal alfiyah, cuman pas datang orang Arab tidak bisa ngomong. Pas selesai orang Arab tuh banyak salah tadi dongnya. Banyak salahnya, dia tengoknya Arab semuanya. Tak pun tak boleh baiki, tak pandai nyobuin. Jadi kaedah pandai bahasa Arab tak pandai. Nah, jadi kaedah itu sudah diterapkan, sama juga dengan misalnya kondisi tubuh kita panas, dingin dan sebagainya ditemukan oleh ahli kedokteran. Sah? Ini nama penyakitnya, ini nama penyakitnya, ini dan sebagainya. Sudah ada atau belum? Tapi istilah sudah ada dulu zaman Nabi? Enggak ada. Ada Nabi menyebutkan bahwa cairan dalam tubuh itu ada 4 macam. Tahu kan? Ada. Terus ada putih, ada kuning. Nah, kan tak tahu kan? Nah, klasifikasi ini sudah ada zaman Nabi? Enggak. Istilahnya datang belakangan. Jelas ya? Itu mau dibuang juga istilah semuanya. Barangnya sudah ada, istilahnya saja yang dibuat supaya orang paham. Ternyata di sini terjadi pelanggaran. Tapi kalau tidak ada pelanggar, aman. Makanya definisi ibadah, Nabi hanya mengatakan ad-du'a al-ibadah. Doa wal ibadah. Nah, sekarang orang nak menjadikan doa itu sebagian bukan ibadah. Sehingga ada tawassulan, istighasan dan sebagainya. Ini yang ditakutkannya dengan pembagian itu. Karena akan terbuka. Sebab dijadikan tawassul kepada orang yang sudah meninggal dengan dalil hadis Umar bin Khattab. Nabi SAW mengatakan akan datang ada di tuan tabi'in nanti Uwais Al-Qarni. Siapa yang bertemu dengan kalian minta doanya. Sah? Ini hadis bukan untuk tawassul yang dilakukan orang itu. Sebab apa? Umar tidak tawassul kecuali setelah bertemu. Sekarang orang itu bertawassul dengan orang yang tidak pernah bertemu, dengan ruh fulan, jah fulan, kedudukan syekh fulan. Berarti mengambil dalil dari pekerjaan Umar keliru. Karena Umar tidak minta tawassul kepada Allah kecuali setelah bertemu dengan
Uwais. Nah setelah Uwais pergi, dia tawasul lagi? Tidak. Jelas Pak? Ketika terjadi kemarau, Umar minta tawasul dengan doa Abbas. Kalau memang dengan kedudukannya Abbas dia berdoa, Nabi lebih mulia daripada Abbas. Kenapa tidak ke kuburan Nabi aja? Ya Rasulullah, kamilah kemarau panjang nih, tolong di. Tidak ada ceritanya. Tidak mungkin mereka pindah ke Abbas meninggalkan Nabi alaihissalam. Berarti tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Sedangkan bertawasul dengan itu, ini merempet-rempet kepada kepada syirik. Walaupun tidak dihukum syirik semuanya, ada yang kalau berkeyakinan di situ dikabulkan doa, tapi oleh Allah itu tidak syirik, tapi dosa godang. Ya dosa besar karena bid'ah itu dilarang. Ya non sunnah. Nah, non sunnah. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi dengan pembagian ini baru kita tahu yang begini. Dulu ketika tidak belajar tauhid dengan pembagian yang tiga ini kan tidak tahu kita Pak. Tidak tahu tuh Pak. Tunjuk kuburan, woi gigit jari sampai lokam. Apa pula omongannya? Tertunjuk kuburan. Masih ingat kan? Abang masih ingat ya? Masya Allah. Tertunjuk kuburan, langsung ditopik tangan tuh, gigit lagi supaya salah tunjuk. Nanti kualat. Ada kodok buat dulu sih. Dapat batu berlubang, gantung depan rumah, anti petir. Batu dia aja mampu, silamu sama petir semuanya. Bunyi gagak, masuk parasi. Semua itu kita. Karena kita nggak paham. Karena mohon maaf ya. Tapi agak enggak usah lah nanti lah ya, nanti tersinggung tuan-tuan. Yang itu yang tadi ada banyak bikin antum tersinggung, apalagi yang saya sebutkan ini. Enggak usah nanti lah. Kalau penasaran pertemuan selanjutnya. Ini panjang pula cerita lagi nanti. Ya, nanti aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena tauhid yang kita pelajari sebelumnya tidak mampu membuat kita takut pada syirik kecuali namanya saja. Kalau dengar syirik takut, karena memang syirik itu tidak diampuni. Tapi yang atuh buat kau syirik itu tidak syirik, itu kan pakai la ilaha illallah ngantar kepala kerbau tuh. Jadi tidak syirik rupanya, kecuali kalau syirik di rububiyah. Kalau cari syirik rububiyah, kalau yang pernah turun kepadanya agama samawi tak akan ada. Kecuali orang yang tidak singgung oleh dakwah para rasul. Kaum animisme mungkin. Tapi kalau yang pernah ada Islam di situ, tidak akan ditemukan mereka syirik dalam rububiyah, kecuali nadir, jarang. Ma'asyarul kiram, barangkali dengan demikian ya soal antum terima tak terima pembagian, yang penting ketiga unsur ini harus ada dalam tauhid setiap insan yang beriman. Jangan sampai tidak, yaitu tidak mengakui pencipta, pengatur kecuali Allah, itu rububiyah. Namakan apa saja terserah antum. Yang kedua, menetapkan Allah dalam beribadah, karena tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah dan karena Allah. Yang ketiga, yaitu tidak menamakan Allah dan menyifatinya kecuali dengan yang dia turunkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan Nabi dalam As-Sunnah. Sudah jelas. Jadi kita jawab kenapa harus berbagi. Ternyata bukan berbagi suami ya. Makanya ibu-ibu ayah sedikit berhadir takutnya. Iya. Nah, sebenarnya amat yang punya andil merubah judulnya. Ya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada pertanyaan karena tuntun bilang dah jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.